Maka ketika Allah titipkan rezeki kepada kita, jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita kufur akan nikmat, tidak bersyukur kepada Allah. Jangan lupa keluarkan infaknya, jangan lupa keluarkan zakatnya, jangan lupa untuk berwakaf, jangan lupa untuk berkurban. Karena memang di dalam Al-Quran, di dalam lanjutan surah Al-Quran, surah Al-Kautsar disebutkan, fasholli li rabbika wanhar, fasholli, salatlah, wanhar, berkurbanlah. Karena ini memang tuntunan dalam Al-Quran, maka setidaknya marilah kita jalankan. Terutama kita yang merasa kita ini memiliki kemampuan. Jangan kita mampu dengan dunia saja, tetapi urusan akhirat kita lupa. Kita mampu membeli handphone dengan harga yang luar biasa. Kita mampu membeli kendaraan dengan nilai yang luar biasa. Kita memiliki tempat rumah singgah, rumah tinggal kita yang luar biasa. Tetapi kita melupakan satu keharusan yang mesti kita jalankan di setiap tahunnya. Itulah dia ibadah kurban. Ibadah kurban ini kita tahu rekam jejak sejarahnya adalah sejarah Nabiullah Ibrahim ingin menyembelih putranya Ismail. Ketika itu datang perintah dari Allah, dan perintah itu datang melalui mimpi. Mimpi itu terjadi pada tanggal 8 bulan Zulhijjah. Pada mimpi itu Nabi Ibrahim mendapatkan bahwasannya dia disuruh menyembelih putranya Ismail. Tetapi apa yang terjadi? Nabiullah Ibrahim, beliau ragu-ragu, apakah ini betul mimpi dari Allah? Apakah ini jangan-jangan mimpi dari setan? Lalu pada tanggal 9 Zulhijjahnya, Nabiullah Ibrahim mendapatkan mimpi kembali, dan disitulah Nabiullah Ibrahim merasa yakin bahwasanya mimpi ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itulah Nabiullah Ibrahim pergi menemui putranya Ismail dan bertanya kepada anaknya, wahai anakku, aku bermimpi untuk menyembelihmu, maka pikirkan olehmu. Ini luar biasanya Nabiullah Ibrahim. Kita belajar apa? Ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Nabiullah Ismail apa yang terjadi? Apa jawabannya? Wahai ayahku, jika memang itu perintah dari Allah, maka lakukanlah. Artinya apa? Seorang anak sangat patuh kepada seorang bapak, seorang ayah, rela untuk berkorban. Bahkan Nabiullah Ibrahim ini asal-muasalnya terjadi ibadah kurban ini. Beliau ini ada satu riwayat menyebutkan punya ternak sampai 12.000 ekor. Nabiullah Ibrahim ini dijuluki oleh Allah dengan julukan Khalilullah, kekasih Allah. Nah, ketika itu Nabiullah Ibrahim berpapasan dengan seseorang sahabatnya. Ditanya, punya siapa ternak sebanyak ini? Karena ada yang menyebutkan sampai 12.000 ekor. Lalu Nabi Ibrahim dengan lantang menjawab, ternak semua ini adalah milik Allah. Jika Allah menghendaki, semua ini akan aku serahkan kepada Allah. Bahkan anakku pun akan kuserahkan kepada Allah. Maka waktu itu ketika julukan Khalilullah, kekasih Allah itu terdapat pada Nabiullah Ibrahim, malaikat ini bertanya, apa hebatnya Nabiullah Ibrahim? Makanya Allah mengizinkan malaikat untuk menguji Nabiullah Ibrahim. Dan ujian itu disinilah datang. Ya, malaikat ingin menguji bagaimana dengan jika anaknya yang dikorbankan. Tetapi Nabiullah Ibrahim mampu menjalankan perintah Allah itu dengan sebaik-baiknya. Sampai akhirnya Nabiullah Ibrahim membawa putranya Ismail ke sebuah gunung. Di sana terdapat sebuah jabal kurban, tempat pemotongan Nabiullah Ismail. Tapi disitulah Allah merasa cukup menguji Nabiullah Ibrahim, dan digantilah dengan seekor kibasi, seekor domba, yang sampai hari ini akhirnya prosesi kurban masih kita laksanakan. Dan ini adalah rekam jejak yang pernah sejarah Islam kita ketahui berkaitan dengan kurban itu sendiri. Artinya apa? Singkat kita ambil hikmahnya, kita tidak perlu seperti Nabiullah Ibrahim. Kita tidak perlu menyembelih anak kita. Kita tidak perlu menyembelih saudara anak kandung kita sendiri, kita tidak perlu. Tetapi kita hanya perlu menyembelih sedikit harta yang kita miliki, menyembelih sedikit uang yang kita punya. Untuk apa? Untuk berkurban. Karena ini adalah perintah Allah. Ingat, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihi kitabullah wa sunnah rasul. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya selamatlah kalian. Apakah itu? Al-Quran wa sunnah rasul. Ini adalah perintah Allah, Al-Quran. Di dalam Quran surah Al-Kautsar ini sudah dijelaskan. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang kufur akan nikmat dari Allah. Nikmat Allah jangan sampai kita ingkari. Karena sudah diingatkan di dalam Quran surah Ar-Rahman yang berbunyi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa banyak nikmat Allah yang sudah kamu dustakan?
Artinya apa? Kita jangan sampai kufur akan nikmat Allah. Ayat ini disebutkan bukan 1 kali, bukan 2 kali, tetapi 31 kali diulang-ulang. Bunyinya tetap sama. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa banyak nikmat Allah yang sudah kamu dustakan. Maka seandainya tahun ini kita telah berkurban, maka berniatlah tahun depan saya akan berkurban lagi. Kalaulah hari ini kita belum berkurban dan kita merasa kita ada uangnya, kita mampu melaksanakannya, maka niatkan yang kuat, tahun depan saya harus berkurban. Ada sebuah analogi yang mengumpamakan sebuah rokok. Ada orang yang mampu berokok dengan nilai satu bungkus rokok Rp30.000 dan mampu dihabiskan satu hari satu bungkus. Artinya apa? 30.000 dikali 30 hari, maka nilainya menjadi Rp900.000. 900.000 dikali 10 bulan saja, maka nilainya adalah 9 juta rupiah. Itu nilai dari satu bungkus rokok jika merokok satu bungkus satu hari. Lalu bagaimana dengan kita? Kurban berapa nilainya? Kurang lebih bisa sampai 3 juta rupiah. Maka masih banyak sisanya. Artinya apa? Kurban yang kita lakukan bukan hanya soal kemauan, bukan hanya soal ketaatan saja, tapi memang berbicara keikhlasan dan kemauan kita untuk berkorban. Bukan hanya kemampuan saja, tapi kemauan itu sangat penting. Maka kaum muslimin saya yang berbahagia, mari melalui khutbah singkat ini kami mengajak kepada kita semua, mari kita sembelih sedikit apa yang kita punya, potong sedikit harta yang kita punya untuk kita berniat melaksanakan ibadah kurban pada tahun berikutnya kalau memang tahun ini belum kita laksanakan. Dan bagi kita yang hari ini melaksanakan, bersyukurlah. Kenapa? Karena setiap hari, setiap pagi malaikat itu berdoa untuk mereka yang mengeluarkan hartanya untuk berinfak, untuk berkurban. Dengan doa, maka dengan doa adalah memperbanyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dan malaikat pun berdoa untuk kehancuran bagi mereka yang menahan hartanya dan pelit, tidak mau mengeluarkan sedikit pun untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang berkurban insyaallah mendapatkan kendaraan yang pantas untuk membawa kita di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan dari setiap darah yang keluar dari cucuran hewan kurban yang dikurbankan itu menggugurkan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Dan mudah-mudahan kita semua nanti dapat berkumpul bersama Nabi Allah Ibrahim, berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW, berkumpul di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Innahu huwas samiul 'alim. Fastaghfir